ya setidaknya ada 3. Ya, jadi ketika kita memberi sesuatu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dermawan, tingkat yang pertama dermawan, di atasnya lagi kemurahan hati atau murah hati, di atasnya lagi iktar. Ya, itu dijelaskan oleh para sahabat di dalam kitab Allah Syukur. Apa yang dimaksud dengan definisi dermawan? Ya, ketika kita memberi sesuatu, apalagi ini jatuhnya khidmat. Ya, definisi dermawan atau tingkatan yang pertama apabila kita memberi setengah dari apa yang kita miliki. Itu kata para sahabat. Kita punya 1 juta, kita beri atau kita kasih atau kita berikan atau kita khidmatkan kepada guru mursyid setengahnya menjadi 500.000. Itu yang dikatakan dermawan. Itu cuman baru dikatakan dermawan. Ya, apalagi ya kita ini memberinya kepada guru mursyid. Khidmat kepada guru mursyid. Tingkatan yang kedua, ini di dalam kitab Fadhailus Syuhur, kata para sahabat itu ada jud. Nah ini huruf jim di dalam lafaz jud yang artinya kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Apabila kita memberikan lebih banyak, kita sedekah lebih banyak daripada apa yang kita punya. Jadi kalau persenannya yang punya kita 100%, kita memberikan 75%. Kita kasih 750.000 dari duit kita yang 1 juta. Itu dinamakan jud, kemurahan hati. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah iktar. Ya. Nah ini definisinya adalah kata para sahabat apabila kita memberikan seluruh apapun yang kita punya kepada orang lain, apalagi kepada guru mursyid. Apakah iya atau emang harus kita ngasih semua harta yang sudah kita cari ya, dengan keringat kita sendiri semuanya kepada guru mursyid? Kalau secara ilmu iya, karena Nabi Muhammad pun ketika meninggal tidak meninggalkan harta apapun kecuali pakaian yang dipakai. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para sahabat juga menceritakan ada suatu kisah di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Ini kisahnya di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Para sahabat menceritakan Abdullah bin Mubarak ketika ia sedang perjalanan menuju haji, ya, ibadah haji. Zaman dulu, karena zaman dulu tidak ada pesawat, jadi hajinya itu rata-rata pakai onta. Ya. Segala perbekalan, pakaian, minuman, makanan dan lain sebagainya disiapkan untuk menempuh perjalanan jauh menuju Mekah untuk ibadah haji. Ya. Ketika Abdullah masuk ke kota Kufah, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencabuti bulu itik atau bulu ayam. Lalu Abdullah melihat, menanyakan, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang mencabuti bulu ayam." Abdullah di situ tahu bahwasanya ayam tersebut adalah bangkai. Ya, jadi definisi bangkai itu yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah, Bismillah atau nama Allah. Ayam tersebut adalah bangkai yang sudah lama mati, lalu dia cabuti bulunya untuk dimakan oleh wanita tersebut. Ya. Abdullah menjelaskan kepada wanita tersebut bahwasanya bangkai itu haram menurut Allah. Kata Allah bangkai itu haram. Abdullah bilang begitu kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku mempunyai 3 orang anak dan aku belum makan 3 hari.
Lalu Abdullah kembali ke ontanya, ya, onta yang dia bawa. Ya, setelah itu dia sampai wanita tersebut, dia memberikan onta dan segala yang ada di atasnya. Oh, jadi dia nggak jadi haji dong? Iya. Di dalam kisah itu Abdullah tidak jadi berhaji karena dia memberikan onta dan segala yang ada di atasnya, termasuk pakaian, minuman, makanan dan sebagainya kepada wanita tersebut. Lalu Abdullah pulang ke kampungnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan jamaah ibadah haji yang sudah pulang ibadah haji. Tiba-tiba jamaah tersebut berterima kasih atau mengucapkan selamat kepada Abdullah, selamat atas hajinya. Abdullah bingung loh, dia tidak berangkat haji. Bagaimana saya bisa sampai di Mekah? Saya aja tadi cuma bantu orang, sampai tengah jalan balik lagi. Ada yang bilang kamu tadi membelikan ini, kamu tadi membantu ini. Abdullah tambah bingung. Akhirnya dia pulang ke rumah. Hingga malam pun tiba, ia bermimpi. Ada seorang laki-laki yang menghampiri dirinya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Ya, di dalam mimpi tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah mengutus malaikat untuk menggantikan hajimu untukmu. Jadi Allah mengutus malaikat untuk Abdullah itu haji, ya, dan ibadahnya atau pahalanya untuk Abdullah, karena kamu sudah mau membantu orang lain dengan ikhlas tulus, ya, dengan sepenuh hati. Itulah salah satu kisah yang menggambarkan bagaimana pentingnya berbagi. Ya. Di dalam Manqobah juga dijelaskan, kalaupun ya, ada yang meminta pakaian terbaik, terbagus yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir, pasti akan diberikan. Karena sudah fana, apalagi kita memberikan harta yang kita punya untuk Syekh Mursyid, itunya khidmat. Man hasunat khidmatuhu wajabat karmatuhu. Barang siapa yang bagus baik khidmatnya, maka dia akan wajib mendapatkan karamah. Al khidmatu ainul manfaat. Khidmat itu sumbernya manfaat. Man khodama khudima. Barang siapa yang melayani, maka ia akan dilayani. Makanya bersyukur sebelum langit dan bumi kita dipertemukan oleh Syekh Mursyid, diajarkan talqin dzikir, ya. Kita diajarkan atau dimasukkan talqin dzikir agar apa? Agar kita bisa mengenal Allah. Makanya kita dikasih doa untuk syukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi yang alhamdulillahilladzi faddalana, yang telah memberikan kami kelebihan, ala katsirin, di atas kebanyakan orang, min ibadihil mukminin, daripada hamba-hambamu yang beriman. Jadi kita di atas orang-orang yang beriman karena kita diberikan kelebihan di atas orang-orang yang beriman. Jadi ada muslim, ada mukmin, kita apa di atasnya? Muhsin. Jadi muslim itu orang yang Islam, mukmin itu orang yang beriman, muhsin itu orang yang ihsan, mengamalkan ihsan. Kemarin di Istiqlal dibahas oleh pengarsa Allah. Kebanyakan para mubalik ngomong, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Itu kebanyakan. Kemarin dibahas oleh pengarsa Allah. Karena belum mendapatkan muhsin, karena belum bisa bersyukur dengan ayat tadi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Apa kelebihannya muhsin? Apa muhsin? Bisa melihat Allah. Anta'budallah, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang ihsan? Talqin dzikir. Apa itu talqin dzikir? Memasukkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau mau unggul
secara kualitas, secara kuantitas di atas orang-orang yang mukmin, syaratnya harus talqin deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.